Nah, selanjutnya Bapak Ibu langsung saja kita akan memberikan ruang dan juga waktu terkait kali ini pemaparan kebijakan stimulus fiskal untuk pemulihan sektor transportasi laut dan juga penyeberangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Jadi, tim kami dari tim ITS akan coba menjelaskan bagaimana kebijakan stimulus fiskal untuk pemulihan sektor transportasi laut dan SDP dampak dari pandemi COVID-19. Jadi ini berikut tim kami, tim dari ITS. Terima kasih kepada kontribusi semua tim dalam kegiatan ini. Adapun kenapa latar belakang perlunya intervensi instrumen kebijakan fiskal di dalam sektor LSDP ini, karena dampak dari perubahan pendapatan atau kebijakan itu sangat mempengaruhi sektor angkutan laut dan SDP. Demikian juga perubahan tersebut bukan hanya berdampak pada sektor tersebut, tapi juga kepada keseluruhan sektor. Karena sektor transportasi laut itu forward dan backward-nya tinggi. Kami dari tim ekonomi mencoba mendetilkan kira-kira seperti apa kerugian ekonomi dari dampak sektor transportasi laut dan penyeberangan ini karena COVID-19. Kita lihat secara existing, angkutan laut dan sungai penyeberangan triwulan kedua itu turun sampai minus 17,40%. Dan biasanya tahun-tahun sebelumnya angkutan laut dan penyeberangan itu tumbuh bisa sampai 8-10%, malah sampai bisa 2 digit. Dan hal ini juga kita pelajari di beberapa negara di dunia, ya, bahwa sektor urgensi mengapa sektor angkutan laut dan SDP perlu dibantu. Karena transportasi merupakan salah satu industri kunci. Kemudian sektor laut itu merupakan sebagai pendorong ya pertumbuhan ekonomi dan beberapa isu-isu yang lainnya. Kemudian kerangka kebijakan strategi politik makro kita menunjukkan bahwa resiliensi korporasi itu karena adanya COVID ini terjadi peningkatan biaya. Pendapatan yang bisa berkurang, probabilitas bisa berkurang. Tetapi sebesar berapa kerugian ini dan bagaimana instrumen fiskal yang pas bagi kegiatan ini. Kemudian kita menggunakan salah satu alatnya adalah metodologi input-output analisis untuk melihat di nasional dan di 8 provinsi, di 5 pelabuhan besar dan 2 pelabuhan penyeberangan. Kemudian kita lihat sekarang stimulus fiskal yang dilakukan secara nasional, kita punya peluang mengakses ya klaster UKM dan pembiayaan korporasi sekitar 158 triliun ya dari 170 triliun ini. Jadi kemudian kita lihat seperti apa realisasi dari PEN ini. Jadi ternyata total anggaran program PEN itu adalah 695 triliun, itu hanya sebesar 4,4% dari PDB kita. Ya. Kemudian kita punya peluang mengakses insentif usaha, UMKM, dan pembiayaan korporasi yang berhubungan dengan angkutan laut dan penyeberangan. Anggaran pemulihan ekonomi nasional yang baru terrealisasi sampai 4 September kemarin, baru sekitar 25,1% dari pagi. Kemudian kita lihat dampak COVID pada laju pertumbuhan ekonomi. Jadi kami coba melihat seperti apa kondisi pertumbuhan ekonomi karena COVID di sektor angkutan laut dan penyeberangan. Apabila kita kurangkan antara kondisi growth triwulan 1 dan 2 terhadap kondisi existing sebelumnya, itu perubahannya itu bisa mencapai 26% untuk angkutan laut, impact-nya, 33% angkutan sungai dan penyeberangan, dan pergudangan sampai 48%. Tetapi total pergudangan ini hanya sekitar 9,33%-nya itu adalah pergudangan untuk angkutan laut. Sebagian besar adalah untuk angkutan udara dan untuk transportasi darat. Oke, dari situ kita coba lihat impact dari pengurangan tersebut secara nasional. Output yang terdampak terjadi kontraksi karena sektor angkutan laut dan penyeberangan itu sampai minus 0,053 di triwulan 1 dan minus 0,343 di triwulan 2. Sangat tinggi sekali. Walaupun triwulan 2 itu sampai minus 5,32%. Itu sektor angkutan laut dan penyeberangan berkontribusi sampai minus 0,343. Dari situ berapa nilainya? Ternyata kerugian kita secara nasional itu sampai untuk output itu sampai 12,2 triliun. Nilai tambah itu sampai 3,1 triliun. Dan ini dirasakan oleh pekerja.
Ya, jadi sekitar income loss itu sekitar 958 miliar dalam 2 triliun ini, dan surplus usaha yang hilang itu sampai 1 triliun. Ya, pekerja dan pengusaha merasakan impact ini. Maka demikian juga kalau kita lihat per provinsi dari wilayah tadi 5 pelabuhan besar dan 2 pelabuhan penyeberangan itu, dari sisi output terbesar kulangnya itu di Bali, karena ekonomi Bali itu sangat-sangat volatile dan sangat dipengaruhi oleh sektor angkutan laut karena wisata dan sebagainya. Jadi paling besar itu 824 miliar di Bali, kemudian diikuti oleh Jawa Timur sekitar 640 miliar, DKI 624 miliar. Tetapi dari sisi pendapatan, apakah di Bali atau di Jawa Timur yang hilang? Enggak, ternyata pendapatan yang paling banyak dirasakan hilang itu ada di mana? Di Sulawesi Selatan. Karena apa? Upah gaji mungkin sebagian besar dimanfaatkan oleh angkutan laut dan transportasi itu berada di Sulawesi Selatan. Kemudian kita sudah belajar juga dari beberapa negara sebagai benchmark, sebagai studi kasus fiskalnya, dari Hong Kong, India, Taiwan, dan beberapa alternatif sudah ada di negara ini dan sudah dilakukan, ya, dan terus publish. Kemudian kita juga melihat hasil survei BPS dalam 1 bulan terakhir ini, sebenarnya kebijakan fiskal yang diperlukan pelaku usaha sektor angkutan laut itu apa? Ternyata 46% menyatakan perlu bantuan modal, 43% menyatakan perlu penundaan pajak, dan 28% perlu relaksasi penundaan pembayaran. Dan dari sini kita berkesimpulan memberikan rekomendasi, Bapak Ibu. Rekomendasi kita tidak bisa hanya memandang angkutan laut itu sebagai hanya angkutan laut, tetapi angkutan laut itu berhubungan dengan infrastruktur negara dan layanan publik. Jadi kita mengusulkan 2 hal. Yang pertama subsidi kepada operator, yang kedua penyediaan infrastruktur ICT yang maju guna menunjang sektor LCDP. Dan untuk menunjang teknologi less kontak, karena ini ke depan walaupun new normal dan sebagainya, teknologi ini sangat penting agar keberlanjutan sektor angkutan laut ini bisa kita dapatkan. Dan secara detail nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan.